Shalom Aleichem Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah kita hari ini. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang memberi pencerahan dan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama dan Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi kehidupan masa pandemi seperti sekarang ini, yang telah membuat keadaan semakin sulit, bahkan bisa berakibat yang serius. Banyak yang mengalami sakit, bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggal. Tetapi bagaimana orang Kristen menyikapi keadaan seperti ini? Mari kita akan belajar dari Paulus, seorang rasul yang di dalam kehidupan dan pelayanannya telah menghadapi berbagai keadaan sulit, penuh dengan penderitaan, bahkan ancaman terhadap keselamatan dirinya. Namun demikian, dia memiliki hati yang senantiasa tabah. Oleh karena itu, saya memberi judul renungan hari ini, hati yang senantiasa tabah. Apa yang membuatnya Paulus dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan itu tabah? Mengapa bisa demikian? Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Yang pertama yang membuat Paulus tabah di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan adalah hidupnya didasarkan pada percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 9 yang berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bagi Paulus, kehidupan ini harus dijalani sebagaimana adanya. Di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, bahkan ancaman bagi nyawanya, karena dia sebagai seorang pemberita Injil, bagi seorang pengikut Kristus, bagi seorang rasul yang menyampaikan berita keselamatan, akan menghadapi berbagai tantangan, penolakan, bahkan ancaman dari orang-orang yang tidak senang dan mau menerima berita Injil Kristus yang sesungguhnya memberikan keselamatan kepada mereka itu. Kalaupun ancaman itu harus membawa kepada kematian,
Paulus, jikalau disuruh memilih, dia berkata tadi, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kalaupun dia harus mati, sesungguhnya dia suka, karena itu artinya dia akan menetap bersama dengan Tuhan. Namun, jikalau Tuhan masih memberi kesempatan dia hidup, maka dia menjalani kehidupan itu dengan hati yang tabah. Oleh karena itu, dia berusaha hidup sebaik-baiknya, berusaha untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidupnya didasarkan percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat kenyataan yang ada. Yang kedua, yang membuat Rasul Paulus senantiasa memiliki hati yang tabah dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan penderitaan ini adalah karena mengetahui bahwa penderitaan itu bersifat sementara. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, kemudian ayat 16, baru ayat 18, dan pasal 5 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus mengetahui bahwa kehidupan di dunia yang penuh dengan penderitaan ini itu bersifat sementara. Kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang bersifat fana. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini memang berakibat adanya berbagai penderitaan, aniaya, ancaman, kematian, bahkan menghadapi berbagai sakit penyakit yang tak terhindarkan. Bisa jadi pandemi bagian juga dari kehidupan di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, yang sekarang dihadapi semua orang, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen, baik orang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Suatu kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi bagaimana kita orang Kristen memandangnya kehidupan ini? Paulus memandangnya bahwa penderitaan itu bersifat sementara. Oleh sebab itu, dia katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, cara berpikir yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh orang Kristen
ketika menghadapi kehidupan di dunia ini, yaitu mengetahui dari firman Tuhan bahwa penderitaan itu bersifat sementara, bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Bahkan kalau itu berakibat kepada kematian, Rasul Paulus mengungkapkannya seperti ini: karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau kematian harus dialami, maka sesungguhnya kematian itu adalah sebuah proses menuju ke tempat yang disediakan oleh Allah di surga, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang tidak akan ada lagi sakit penyakit, ratap tangis, dan kertakan gigi, melainkan yang ada adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Yang ketiga, yang membuat Rasul Paulus dapat memiliki hati yang senantiasa tabah dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan jaminan melalui Roh Kudus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. Manusia seringkali ingin menikmati kehidupan kekal, tetapi tidak melalui prosesnya. Manusia inginnya melalui jalan pintas, yaitu segera beralih dari kehidupan di dunia ini dengan tubuh yang ada ini langsung masuk ke dalam surga. Paling tidak seperti yang diungkapkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 2 sampai 4, yaitu cara berpikir ingin memiliki kehidupan kekal namun tidak melalui proses di dalam kehidupan di dunia penuh penderitaan, inginnya langsung menjalani kehidupan kekal dari dunia ini. Dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, inilah cara berpikir jalan pintas dari kehidupan di dunia ini, ingin langsung menikmati kehidupan yang kekal. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Beratnya tekanan kehidupan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Kita ingin menikmati kehidupan yang kekal itu tanpa menanggalkan kehidupan yang lama, ya, supaya yang fana ini langsung ditelan oleh hidup. Manusia ingin
jalan pintas. Tetapi cara kerja Tuhan itu berbeda. Cara Tuhan menggenapkan janji untuk kehidupan yang kekal itu berbeda dengan cara berpikirnya manusia. Seperti yang terungkap di dalam ayatnya yang kelima. Paulus berkata demikian, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan di dunia yang penuh dengan derita, kesulitan, pergumulan, tantangan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan membuat kita mengeluh itu, Tuhan telah memberikan roh-Nya yang kudus untuk tinggal diam dalam hati orang percaya. Untuk apa? Yaitu untuk memberikan jaminan bahwa Tuhan akan menggenapkan segala sesuatu yang disediakan bagi orang percaya itu pasti akan menjadi miliknya yang dapat dinikmati. Roh Kudus juga diberikan untuk menolong orang percaya supaya di tengah-tengah keluhan-keluhan karena penderitaan, karena beban, karena pergumulan hidup, Roh Kudus turut membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, menyampaikan keluhan-keluhan kepada Allah untuk memberi kekuatan kepada orang percaya supaya tetap tabah, tetap kuat, dapat melewati masa-masa yang berat dan sulit dalam kehidupan di dunia ini, sampai pada akhirnya kita tetap setia sampai akhir hidup kita, yaitu setia sampai mati. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menikmati kehidupan kekal yang telah dijanjikan itu, yang bebas dari penderitaan, yang bebas dari sakit penyakit, yang bebas dari berbagai ancaman. Kehidupan yang bebas untuk memuji, menyembah, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu belajar juga di dalam menjalani kehidupan ini pada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita miliki dasar yang benar dalam menjalani kehidupan di dunia ini, seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu memiliki hati yang senantiasa tabah. Oleh karena hidupnya didasarkan pada percaya kepada Tuhan, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, mengetahui bahwa penderitaan itu bersifat sementara. Dan yang ketiga, mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan jaminan melalui Roh Kudus untuk melewati masa yang sulit ini. Amin.